Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ustadz Rizky mendapatkan kesempatan untuk bisa menyapa seluruh santri-santri Ustadz di Kutab Darussalam. Sebelumnya Ustadz Rizky mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada seluruh santri-santri Kutab Darussalam untuk tahun ajaran baru 2020-2021. Sebelumnya izinkan Ustadz memperkenalkan diri. Nama Ustadz adalah Ustadz Rizky Munandar. Biasanya Ustadz dipanggil dengan nama panggilan Ustadz Rizky. Insya Allah pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan kepada kalian tentang kisah Muhajirin dan kaum Ansor. Alhamdulillah anak-anakku, walaupun pada kesempatan kali ini kita belum bisa bertemu, Ustadz belum bisa bertemu dengan kalian, namun rindu di hati ini sebagai sesama umat muslim sungguh sangat-sangat besar. Ustadz sangat rindu bertemu dengan kalian, tetapi karena situasi hari ini kita masih ada pandemi, di mana pandemi ini atau virus corona ini tidak hanya melanda daerah kita, tetapi juga melanda seluruh yang ada di bumi ini. Nah, anak-anakku, untuk merekatkan rasa perkenalan kita, izinkanlah Ustadz untuk memberikan sedikit kisah kepada kalian. Nanti ketika anak-anakku semua di Kutab Darussalam bertemu dengan teman yang satu, bertemu dengan teman yang lain, maka anak-anakku akan menemui beberapa anak yang baru. Maka anak-anakku, Ustadz harapkan ya, semoga bisa berta'aruf, semoga bisa saling berkenalan, sehingga persaudaraan kita sebagai sesama umat muslim dapat lebih kuat. Nah, kisah pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan kisah tentang kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin dan kaum Ansor, mereka adalah teladan yang sangat baik, teladan terbaik dalam kisah persahabatan. Sebelumnya Ustadz akan mengisahkan dulu siapa kaum Muhajirin, siapa kaum Ansor, lalu bagaimana persahabatan mereka ya. Setelah itu barulah kita akan mengambil hikmah dari kisah ini. Kaum Muhajirin adalah sebutan untuk umat muslim ya di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad berdakwah di Mekah di tahun-tahun awal. Jadi Nabi Muhammad itu ketika sudah menginjak usia 40 tahun ya, beliau waktu itu
mendapatkan risalah menjadi seorang nabi, sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam kepada seluruh orang-orang yang ada di negeri Mekah. Di waktu itu masih sangat sedikit orang-orang yang masuk Islam. Pertama kali diawali oleh istri beliau, yaitu Sayyidah Khadijah. Selanjutnya diikuti oleh kerabat-kerabat beliau seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, lalu diikuti lagi oleh 10 sahabat ya, 10 sahabat yang awal-awal masuk Islam, sampai akhirnya nanti berkembang terus menjadi semakin banyak dan terkumpullah beberapa puluh orang. Nah, anak-anakku, kaum muhajirin ini di awal-awal penyebaran Islam mereka mengalami perjuangan yang sangat dahsyat, mengalami perjuangan yang sangat hebat karena mendapatkan perlawanan dari orang-orang musyrikin di Mekah. Orang-orang musyrikin di Mekah, mereka adalah warga di situ ya. Pada waktu itu mereka menyembah patung atau berhala. Orang-orang di Arab menyembah patung ya, ada banyak patung yang mereka sembah ya. Salah satunya ada yang bernama Lata ya, ada yang bernama Uzza, ada yang bernama Manat, ada yang bernama Hubal. Nah, 4 patung tadi adalah patung yang terbesar yang mereka sembah. Nah, merasa bahwa kehadiran agama Islam ini mengganggu keberadaan orang-orang musyrikin, maka orang-orang musyrikin seperti Abu Jahal, seperti Umayyah bin Khalaf ya, seperti Abu Lahab ya, dan lain sebagainya, mereka mencoba menyiksa kaum muslimin, mencoba menyiksa kaum muhajirin. Nah, akhirnya dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam memberikan perintah kepada para sahabatnya ini, yaitu kaum muhajirin, untuk berhijrah, untuk berpindah ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Awalnya perpindahan tempat kaum muhajirin ini pertama pindahnya ke negeri Habasyah, kalau sekarang kurang lebih negeri daerah Ethiopia. Tetapi karena cobaan yang diberikan oleh kaum musyrikin ini sangat-sangat keras, sangat-sangat dahsyat, sehingga perlu lagi untuk berhijrah ke tempat yang lain. Nah, salah satu tempat yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berikan adalah berhijrah ke negeri Madinah. Nah, mungkin teman-teman, anak-anakku semua tahu ya bagaimana perjuangan kaum muhajirin ini ketika di Mekah. Banyak yang disiksa seperti Bilal bin Rabah ya, seperti Sumayyah, seperti Yasir, dan yang lain-lain, banyak sekali yang sampai disiksa. Tetapi mereka tidak menyerah, mereka tetap memegang teguh, memegang kuat keyakinan agama Islam. Nah, maka anak-anakku, setelah ada perintah hijrah dari Nabi Muhammad SAW, maka kaum muhajirin ini pun segera mentaati perintah tersebut ya. Hingga akhirnya dengan penuh perjuangan ya, dengan strategi juga, akhirnya kaum muhajirin ini berpindah ke negeri Madinah. Namun sebelum hijrah, Nabi Muhammad SAW sudah menyiapkan tempat untuk hijrah. Jadi sebelumnya Nabi Muhammad sudah mengirim delegasi yang bernama Musa bin Umair untuk pergi ke Madinah, menyiapkan tempat yang ada di sana. Karena waktu itu kan Madinah juga belum masuk agama Islam ya. Nah, sebelum hijrah itu beberapa orang Madinah juga datang ke Mekah untuk bertemu Nabi Muhammad SAW untuk melakukan baiat atau perjanjian ya. Ada 2 baiat ya, baiat Aqobah pertama dan baiat Aqobah kedua. Dari perjanjian ini maka terbentuklah
semacam ikatan bahwa nantinya jika kaum muhajirin berhijrah ke Madinah, di Madinah sudah ada yang menerima, ya, sehingga kedatangan muhajirin nanti akan disambut dengan baik oleh orang-orang yang ada di Madinah. Nah, anak-anakku, setelah itu Madinah sudah siap, ya, sudah siap menerima kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum muhajirin, maka dilakukanlah hijrah. Nah, pertama-tama hijrah dilakukan oleh kaumnya Nabi Muhammad, oleh kaum muhajirin. Yang terakhir hijrah adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Jadi anak-anakku, ini contoh sikap yang sangat mulia, ya, sebagai seorang Nabi, bahwa beliau memastikan bahwa umatnya sudah selamat sampai di negeri Madinah. Karena anak-anakku, sebelum Nabi Muhammad hijrah dan ketika Nabi Muhammad masih ada di Mekah, itu juga upaya-upaya untuk mencelakakan beliau juga sangat banyak. Salah satunya Abu Jahal dan kawan-kawan merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad, ya. Tapi alhamdulillah Allah menolong. Nah, setelah itu Nabi Muhammad, singkat cerita, hijrahlah beliau bersama Abu Bakar. Nah, nanti ketika di perjalanan Abu Bakar ini sangat-sangat melindungi sang guru, ya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku, kita masuk ke bagian yang selanjutnya. Setelah itu, ya, di Madinah sudah disiapkan itu, mereka sudah menunggu kehadiran Nabi Muhammad. Di Madinah orang-orang dari muhajirin kan sudah sampai, ya. Nah, tadi Ustadz menceritakan ada kaum Ansor. Siapakah kaum Ansor itu? Kaum Ansor adalah kaum yang menolong Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muhajirin. Jadi kalau mau diartikan secara sederhana, kaum muhajirin itu pendatang, kaum Ansor itu adalah orang-orang yang menolong kaum muhajirin ini, ya. Jadi kaum muhajirin itu datang dari Mekah bersama Nabi Muhammad, kaum Ansor itu orang-orang yang menolong, ya, Nabi Muhammad dan kaumnya yang ada di Madinah. Setelah itu ditunggu cukup lama, lalu akhirnya Nabi Muhammad beserta Abu Bakar akhirnya sampailah di Madinah. Nah, disinilah keutamaan yang sangat besar yang dimiliki oleh kaum Ansor. Ketika kaum Ansor tahu bahwa kaum muhajirin ini sangat membutuhkan bantuan karena dari Mekah dulunya sering ditindas oleh musyrikin, maka kaum Ansor dengan lapang dada, dengan tangan terbuka membantu kaum muhajirin. Ada yang memberikan harta, ada yang memberikan rumah, bahkan sampai ada nggak punya apapun sampai ingin diberikan, ini aku punya separuh hartaku kuberikan padamu kaum muhajirin, sampai seperti itu. Nah, persahabatan yang luar biasa ini adalah persahabatan yang Ustadz harapkan dari anak-anakku ketika nanti datang ke Kutab. Ketika anak-anak sudah sampai Kutab, melihat teman yang baru, langsung kenalan, ya, yang laki-laki kenalan sama yang laki-laki, yang muslimah kenalan sama yang muslimah, sehingga ketika saling bertemu yang dilakukan adalah senyum, memberikan salam, menyapa, sehingga persahabatan dari anak-anakku kepada teman-teman di kelas itu dapat terjalin dengan baik sebagaimana persahabatan yang dijalin oleh muhajirin dan kaum Ansor. Dan muhajirin dan kaum Ansor inilah ketika sudah bersatu, sudah dalam ikatan persaudaraan muslim, maka mereka itu adalah umat-umat yang terbaik. Sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pada kita, ya, sebaik-baiknya generasi adalah generasi pada zaman Nabi Muhammad. Maka dari itu anak-anakku, marilah kita contoh persahabatan mereka ini dari kaum muhajirin dan kaum Ansor. Semoga anak-anakku bisa berteman ketika nanti bertemu di Kutab Darussalam. Itu saja anak-anakku yang bisa Ustadz sampaikan. Ustadz tutup, ya.
Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.